Keluarga Allah yang terkasih, selamat malam. Dan selamat malam juga untuk para sahabat yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Malam hari ini saya dan saudara dipersatukan dapat beribadah malam ini dalam kebaktian keluarga bersama YKB Media Ministry melalui channel YouTube YKB TV. Ada sebagian dari keluarga Allah yang mungkin masih berada dalam perjalanan pulang atau saat ini masih dalam pekerjaan karena ada target yang harus dikejar. Kita bersama berdoa, saudara diberkati dalam perjalanan pulang bersama keluarga atau kerabat. Bagi saudara yang masih di tempat pekerjaan, Allah sumber kekuatan memberikan kekuatan pada saudara. Keluarga Allah masih dapat beribadah melalui channel ini di waktu yang memungkinkan bagi saudara. Mari kita memuji Tuhan seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami Engkau boleh pertemukan di tempat kami masing-masing melalui channel ini untuk beribadah. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini masih bergumul dalam pekerjaan, mengejar target. Kami percaya Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan, damai sejahtera. Begitu juga bagi keluarga Allah yang masih dalam perjalanan pulang, kiranya boleh memberkati mereka dalam perjalanan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyatukan kami melalui channel ini untuk boleh beribadah. Kami dapat beribadah dengan hati yang penuh kegembiraan. Berkati Bapa ibadah ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kita masih menyaksikan masih banyak orang mengalami ketidakadilan. Ada orang yang tidak melakukan kesalahan karena kondisi yang tidak berdaya dijerat oleh hukum. Dijatuhi hukuman untuk perbuatan yang tidak dilakukan. Atau ada orang yang karena kondisi kemiskinan melakukan kesalahan tetapi dijatuhkan hukuman yang teramat berat. Sedangkan di sisi lain ada yang melakukan kejahatan besar tapi lolos dari hukum. Allah dekat dan mendengarkan jeritan mereka yang menerima perlakuan yang tidak adil dan mengingatkan orang percaya sebagai kepunyaan Allah agar tidak melakukan ketidakadilan. 1 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 menyatakan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik. Mari sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Mazmur 121. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan
menjagamu. Ia takkan terlelap, tak tertidur, Sang Penjaga umat Israel. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan menjagamu terhadap kecelakaan. Tuhanmu akan menjaga nyawamu. Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes ABS. Mari. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, jikalau hari ini kami boleh beraktivitas dengan begitu rupa. Dan kami saat ini akan bersama-sama dihibur, ditegur, dikuatkan oleh firman Tuhan yang menyapa kami. Dan biarlah ketika kami membaca, merenungkan, dan juga mengilhami apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu semua boleh semakin menguatkan kami. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini kita akan membaca bersama-sama dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang,
apakah ia akan mendapati iman di bumi? Itu yang menjadi perenungan atau dasar perenungan kita pada hari ini. Saudara yang terkasih, Allah memberi keadilan kepada umat marginal. Kita harus menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesenjangan. Ada yang berkelimpahan, ada pula yang setiap hari harus berjuang demi sesuap nasi. Ada yang punya akses ke pengadilan, kesehatan, atau bahkan pendidikan yang dengan mudah didapatkan, tetapi ada juga suara-suara yang tidak terdengar, suara-suara yang diabaikan, dan kesenjangan itu semakin kentara. Maka dari itu sampai ada tren di media sosial, hashtag kesenjangan sosial core. Nah, ini saya bacakan beberapa kutipannya. Percakapan antara dua orang, ya, si A dan si B. Kata si A, "Aku nge-gym dulu ya." Si B bilang, "Oh ya udah, hati-hati di jalan ya." Nah, si A balas lagi, "Kok hati-hati di jalan sih? Kan gymnya ada di rumah." Hashtag kesenjangan sosial core. Nah, yang kedua, contohnya. Ya, contohnya. Si A berkata, "Itu alarm matiin dulu." Lalu B bilang, "Itu bukan alarm, itu suara token listrik." Hashtag kesenjangan sosial core. Saudara yang terkasih, kesenjangan itu ada. Yang juga menjadikan rasa tidak adil itu semakin terasa, semakin terjadi bahkan. Kesenjangan itu bahkan diperparah dengan adanya jurang pemisah antara kelompok the have and the marginalized. Mereka yang memiliki dengan yang tersingkirkan, disingkirkan, atau yang tidak punya apa-apa. Ya, kita sering mendengar ada ketidakadilan hukum. Seorang nenek pernah diadili gara-gara ngambil sebuah singkong di pekarangan orang, ya, lalu kemudian dikorupsi 10 tahun. Sementara mereka yang korupsi miliaran rupiah di penjara, ya, tergantung berapa lama maunya. Ini menjadi sesuatu realita yang kadangkala apakah Allah peduli pada orang-orang kecil dan yang tersisih. Mereka yang the marginalized tadi. Mereka yang tidak bisa bersuara, bahkan mungkin kalau bersuara hanya bisa meneriakan di dalam doa, di dalam keheningan, bahkan juga di dalam ketidakberdayaan. Maka dari itu Yesus menjawab pertanyaan itu melalui perumpamaan. Karena Yesus juga melihat ada kecenderungan mereka yang termarginalisasi, yang tidak bisa bersuara, kadangkala lelah juga harus meminta sesuatu yang pada akhirnya dia tidak dapat dan tidak mendapatkan apa-apa. Yesus menampilkan sebuah perumpamaan antara seorang janda dan seorang hakim. Hakim itu dikatakan yang dia berkuasa tapi dia tidak takut akan Allah. Yang berkuasa tapi dia tidak takut, bahkan tidak peduli, tidak menghormati siapapun. Wong hakim dia punya kuasa. Sementara secara kontras, Yesus menampilkan seorang janda, sebuah representasi gambaran dia yang tidak berkuasa, dia yang tidak memiliki suami, tidak punya pelindung, bahkan secara hukum, secara masyarakat Yahudi kala itu, dipandang sebagai kelompok yang dilupakan. Dua kutub yang rasa-rasanya tidak bisa dipersandingkan bersama. Tetapi digambarkan justru janda itu tidak berhenti berseru. Datang terus kepada si hakim, meminta keadilan bagi dirinya. Dan pada akhirnya memang sih, si hakim itu ngasih. Cuman, lagi-lagi itu gara-gara terpaksa. Terpaksa karena nggak mau repot, nggak mau diribetin. Glendotin mulu nih. Bikin orang jadi resah. Karena tekanan-tekanan yang sifatnya membuat dia tidak nyaman, barulah dia ngasih keadilan. Sementara, si janda ini mungkin sudah meminta dalam ketidaknyamanan dan ketidakamanan dia. Maka itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah Yesus mau menampilkan perumpamaan ini sebagai sebuah penegasan bahwa Allah selalu dan akan mendengar mereka yang berteriak dalam doanya, yang tak jemu-jemu, dikatakan begitu ya, dan selalu akan bertindak dengan caranya. Dia tidak membiarkan orang yang berteriak, orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Kalau hakim itu memberi bukan atas rasa keadilan, tapi karena rasa tidak nyaman,
maka Allah justru memberi karena ada keadilan dan menjunjung tinggi keadilan. Pertanyaannya, keadilan Allah untuk kaum marginal. Siapa? Kita, Anda, saya, atau seperti apa? Mari kita lihat siapa kaum marginal dalam konteks kita saat ini. Memang di dalam perumpamaan ini adalah seorang janda yang dijadikan representasi itu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau dalami, marginal, orang yang hidup di pinggiran. Tapi kaum marginal juga dapat diartikan mereka yang suaranya jarang didengar dan sering diabaikan. Saya mencatat setidaknya ada 15 kategori marginal. Pertama, marginal hukum, ya tadi ya kita banyak melihat situasi itu. Marginal ekonomi, pengangguran, buruh harian, marginal eksistensi keluarga, opo lagi itu. Ya, mungkin ada anak-anak yang tidak pernah diperhatikan, suaranya tidak pernah didengar, begitu ngomong langsung disuruh diam. Ya, dan akhirnya ya sudah, dia tidak bisa bersuara apa-apa. Marginal sosial, entah beda status, latar belakang, mereka yang memilih jalan sendiri dan segala macam seolah-olah disingkirkan. Apalagi marginal ekonomi, marginal pendidikan. Mereka yang rasa-rasanya pendidikannya lebih rendah dari kita, mungkin cara berpikir kita adalah, dia nggak level dengan saya. Nggak usah ngomong sama saya, beda level, kita beda kasta, beda kelas. Nah tapi disinilah justru kadangkala terjadi. Marginal kesehatan. Orang yang punya bisa mampu berobat, sementara yang tidak punya mungkin hanya berharap mujizat bisa terjadi. Marginal gender. Perempuan atau ibu tunggal yang seringkali diperlakukan tidak setara. Marginal usia. Lansia misalnya. Dia sudah lansia tidak produktif, kemudian lupakan saja. Apalagi marginal budaya. Loh, kok budaya ada marginal? Iya, mereka yang tidak mau mengikuti ritus atau ritual budaya tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga. Tidak didengarkan suaranya, tidak dapat perlindungan dari orang yang sebenarnya dekat dengan dia. Apalagi bahkan ada marginal spiritual. Marginal spiritual. Maksudnya apa? Mungkin mereka yang merasa jauh dari iman atau tidak diperhatikan oleh komunitas iman. Karena tadi, dia udah marginal secara hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, sehingga di ruang komunitas kita, persekutuan kita, dia disingkirkan. Mungkin kita berpikir marginal adalah mereka yang di pinggiran secara sosial hukum, tok. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan, Anda dan saya mungkin pernah terjadi, dialami sebagai kelompok marginal dalam arti yang lebih luas. Nah, bagaimana ketika keadilan Allah itu dirasakan atau diberikan bagi semua umat atau bagi semua kelompok marginal, maka di sini firman Tuhan mengingatkan kita. Setiap kita yang pernah dalam posisi itu, jangan menyerah. Allah sendiri pun berkata di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan akan membela mereka yang diperlakukan tidak adil. Ketika kita berseru di dalam doa, sekalipun dunia sering tidak adil, Allah setia mendengar doa kita. Itu menjadi penguatan pertama ketika keadilan Allah bagi umat marginal. Yang kedua, bagi gereja pun kita diundang untuk tidak menjadi hakim yang tidak takut akan Allah, tetapi justru menjadi komunitas yang meneladani Allah, bisa berdiri bersama dengan mereka yang lemah, mereka yang disingkirkan, bahkan mereka yang takut bersuara. Ya, gereja kan kerjaannya pimpin ibadah dan segala macam, udah itu aja. Siapa bilang? Gereja justru bisa dipercayakan oleh Allah untuk melakukan pemberdayaan-pemberdayaan agar yang merasa tidak adil atau diperlakukan tidak adil, setidaknya bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Suaranya didengar, bahkan situasinya dimengerti. Misalnya, kita hidup di gereja mana di sekitar kita ada anak-anak yang kok udah usia 10 tahun, 12 tahun belum bisa baca. Mau ke gereja buka ruang menjadi, yuk kita belajar calistung.
Calistung itu apa ya? Baca, tulis, hitung. mutung. Oh bukan ya, hitung ya. Nah, apalagi mungkin mereka yang misalnya contoh, rumahnya digusur, sementara dia punya sertifikat. Tapi dia nggak tahu harus minta bantuan kemana. Kita bisa mengadvokasi. Mungkin kita tidak langsung terlibat, tapi kita bisa memperkenalkan kepada orang yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi dirinya. Kita menemukan orang yang takut akan Tuhan dan menghormati keberhargaan manusia. Atau bagi keluarga, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tua. Adakah jangan-jangan kita justru memarginalisasi anak kita sendiri? Atau anak-anak jangan-jangan kita memarginalisasi orang tua kita sendiri? Mentang-mentang kita udah hidup sendiri atau memilih untuk kabur dari rumah, sehingga kita menyingkirkan orang tua, tidak mendengarkan suaranya, padahal mereka rindu untuk datang kepada Anda. Jangan-jangan kita pernah menjadi pelaku yang memarginalisasi keluarga kita, atau kita saat ini menjadi korban termarginalisasi oleh keluarga kita. Maukah kita tetap mendengar mereka yang tersingkirkan itu? Maka dari itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini mau menegaskan Allah yang adalah sahabat kita, dia akan mendengar seruan kita, menjawab itu. Maka dari itu jangan jemu-jemu berhenti, atau bahkan jangan berhenti berdoa kepadanya. Dan kita sebagai pribadi diundang untuk juga mengimani keadilan Allah, dan juga menyatakan keadilan Allah bagi mereka yang termarginalkan itu. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keadilan Allah. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari berdoa. Ya Allah, Engkau adalah sahabat bagi semua orang. Meskipun tidak jarang kami mengikuti kecenderungan roh dunia ini yang seringkali mengelompokkan orang berdasarkan statusnya masing-masing. Ketika status mereka dirasa tidak menguntungkan ataupun tidak ikut dalam pusaran kekuatan yang besar, cenderung akan diabaikan. Kami belajar ya Bapa, kami belajar dari firman Tuhan yang menunjukkan kepada kami Engkau adalah Allah yang menjadi sahabat bagi semua orang. Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, bahkan rela berkurban bagi kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah gereja, Tuhan yang berada di berbagai macam tempat, agar kami juga mau menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan. Ketika kami mendapati ada anak-anak di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami, agar kiranya mereka juga mendapatkan akses pada pendidikan yang baik. Kami juga boleh menolong, boleh membantu mereka. Bagi setiap warga jemaat yang memiliki berbagai macam kemampuan, entah itu mengajar membaca yang baik, ataupun kemampuan untuk menulis, ataupun kemampuan dalam berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulis, boleh dapat menolong mereka, menolong jemaat, menolong warga masyarakat sekitar. Ketika anak-anak Tuhan di posisi-posisi yang strategis, berikan kepada mereka rasa takut kepada Tuhan. Sehingga ketika ada banyak orang yang datang kepada mereka, memohon pertolongan bantuan atas berbagai macam hal yang membuat mereka terkendala secara hukum, kiranya mereka juga boleh menolong. Bukan karena mereka tahu tentang hukum, namun justru menyalahgunakannya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Allah menjadi sahabat bagi semua orang, itu boleh kami juga rasakan alami dan kami teruskan dalam kehidupan tugas panggilan gereja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami padamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah memberikan keadilan kepada kaum marginal. Karena itu sudah menjadi panggilan kita untuk mengerjakannya juga.
Mari mencermati keluarga, masyarakat, bahkan gereja di mana kita tinggal. Bagaimana kaum marginal itu diperlakukan. Kita sebagai umat Tuhan dipanggil menegakkan keadilan sebagaimana yang Allah teladankan. Kita nyanyikan dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Silakan berdiri. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Datanglah